profil dari produk Maici ini. Keripik pedas Maici adalah salah satu produk makanan Indonesia yang terkenal, terutama di kalangan pencinta makanan pedas. Produk keripik pedas Maici didirikan oleh Reza Nurhilman, seorang pengusaha muda asal Bandung. Reza mulai menjalankan bisnis ini pada tahun 2010 ketika umur Reza 23 tahun. Ide untuk membuat keripik pedas ini datang dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar mengonsumsi makanan pedas. Reza melihat peluang besar di pasar makanan ringan pedas dan memutuskan untuk mengembangkan produk yang dapat memenuhi selera konsumen tersebut. Nama Maici diambil dari karakter emak atau ibu dalam budaya Sunda yang identik dengan sosok wanita tua yang pandai membuat makanan tradisional. Nama ini dipilih untuk memberikan kesan tradisional dan autentik pada produk. Pada awalnya Reza memproduksi keripik pedas secara sederhana dengan bantuan seorang pengusaha lokal yang memiliki resep tradisional keripik pedas. Produksi dilakukan secara manual dan dalam jumlah terbatas. Untuk memasarkan produknya, Reza menggunakan strategi pemasaran yang unik, yaitu dengan konsep jenderal. Setiap jenderal bertugas menjual produk Maici di berbagai lokasi di Bandung, menciptakan kesan eksklusif dan terbatas yang menarik perhatian konsumen. Popularitas Maici semakin meningkat berkat strategi pemasaran di media sosial. Reza memanfaatkan platform seperti Facebook dan Twitter untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Hal ini membuat Maici menjadi viral dan permintaan pun meningkat pesat. Seiring dengan meningkatnya permintaan, produksi Maici pun ditingkatkan dan mulai dijual di berbagai kota di Indonesia. Produk ini tidak hanya tersedia di Bandung, tetapi juga mulai merambah ke pasar nasional melalui toko-toko dan platform e-commerce. Untuk memenuhi selera pasar yang beragam, Maici juga mengembangkan berbagai varian produk selain keripik pedas, seperti seblak, basreng, dan berbagai cemilan pedas lainnya. Maici berhasil mengubah makanan ringan tradisional menjadi produk yang modern dan digemari oleh berbagai kalangan. Inovasi dan kreativitas dalam pemasaran menjadi kunci kesuksesan produk keripik pedas Maici, menjadikannya salah satu produk yang dikenal luas oleh Indonesia. Value proposition atau proposisi nilai itu Maici ini keripik pedas dengan berbagai level kepedasan. Jadi yang tidak terlalu suka pedas bisa misalnya yang levelnya di bawah, dan suka yang pedas bisa misalnya level yang tinggi. Dan juga produk lokal yang berkualitas dan kemasannya itu sangat menarik sehingga menarik banyak pelanggan. Brandingnya sangat kuat untuk Maici ini. Saluran atau channel untuk penjualannya itu melalui Shopee, itu Maici Official Shop, Tokopedia, Maici Official, dan melalui berbagai media sosial. Menyediakan produk ini di berbagai toko, minimarket, dan supermarket. Customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, itu kita bisa mengakses Maici ini melalui Facebook Maici, Instagram Info Maici. Programnya loyalitas untuk Maici ini, dan layanan pelanggan yang responsif, serta konten edukasinya itu sangat baik dan menarik teman-teman. Apa sumber utama pendapatan dari Maici? Ada sumber 4 pendapatan utama dari Maici, yaitu penjualan produk yang biasa dilakukan di Indomaret dulunya, lalu kemudian ada penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan lain-lainnya. Kemudian ada namanya merchandise seperti jualan baju dan sebagainya. Dan terakhir adalah sponsorship, yaitu seperti misalnya cerita emak, komik singkat, dan penghargaan sertifikasi. Ada 4 sumber daya utama dari produk Maici, yaitu reputasi yang baik sebagai penyedia keripik pedas berkualitas, kemudian tim yang terampil dalam produksi, dalam pengolahan keripik. Yang ketiga adalah resep rahasia dari bahan baku berkualitas tinggi, dan terakhir adalah
jaringan distribusi yang luas dan efisien. Ada 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh produk Maici, yaitu memproduksi produk keripik hingga jadi, kemudian adanya pemasaran dan promosi melalui media sosial, iklan, hingga kampanye digital. Dan terakhir adalah pengelolaan distribusi produk ke berbagai saluran penjualan, seperti agen, ekspedisi terdekat, dan distribusi langsung dari pabrik. Oke, selanjutnya ada key partnership atau kemitraan utama. Yang pertama, mereka bekerja sama dengan pemasok lokal untuk mendapatkan bahan baku yang bagus dan berkualitas. Yang kedua, mereka juga bekerja sama dengan distribusi dan retailer untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Yang ketiga, mereka juga bekerja sama dengan kemitraan platform e-commerce untuk penjualan online. Dan yang keempat, mereka bekerja sama dengan influencer dan blogger untuk proses promosi produk-produk mereka. Oke, adapun struktur biayanya yaitu 15% mereka gunakan untuk biaya distribusi. Contohnya yaitu untuk biaya logistik dan biaya distribusi produk. 25%-nya juga mereka gunakan untuk biaya pemasaran. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, dan biaya kampanye pemasaran lainnya. 35% mereka gunakan untuk biaya produksi, yaitu untuk biaya bahan baku, biaya produksi, dan biaya pengemasan hingga kemasan mereka itu sangat menarik. 25%-nya juga mereka gunakan untuk biaya operasional. Biaya operasional itu contohnya seperti gaji karyawan, sewa tempat, dan biaya utilitas lainnya. Selanjutnya ada saran serta solusi untuk produk Maici. Yang pertama ada inovasi rasa. Mereka juga bisa menambahkan variasi rasa mereka agar pelanggan mereka lebih luas untuk memilih variasi produk mereka. Dan mereka juga bisa menambahkan tingkat kepedasannya agar konsumen-konsumen mereka yang menyukai pedas itu lebih bisa merasakan tingkat kepedasan dari produk mereka. Yang kedua ada kualitas dan konsisten. Mereka juga bisa menambahkan lagi kualitasnya dan lebih konsisten lagi dalam membuat produknya. Dan yang terakhir ada kemasan dan branding. Mereka juga bisa menambahkan desain-desain yang lebih unik dan lebih menarik lagi untuk kemasan mereka agar pelanggan juga lebih tertarik dengan produk mereka. Oke, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai bisnis model kanvas produk Maici. Sekiranya ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.